aktivitas dan sivitas kami itu ada setiap hari ke kantor. Bukan hanya melihat atau mengikuti, tapi ada yang semua dikerjakan. Pembenahan kearsipan, pembenahan divisi-divisi yang ada. Karena kita di bawah Provinsi Banten ada 3 bagian. Ada bagian pengawasan dan humas, ada bagian administratif, ada bagian P3SH yang kaitan dengan penanganan pelanggaran dan seterusnya. Itu juga kita siapkan kaitan dengan pelaksanaan pengawasan di internal. Tapi juga itu untuk mempersiapkan bahan ke depan bahwasannya Bawaslu itu siap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menjelang 2029 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Jelang Idul Adha, masyarakat Banten akan libur panjang lagi. Tapi obrolan soal Pilkada 2024 yang di Provinsi Banten ada PSU di Kabupaten Serang. Lalu pertanyaannya, setelah Pilkada, Bawaslu ngapain aja? Hari ini Bagus Podcast sudah kedatangan narasumber dari Humas Bawaslu Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saprol. Alhamdulillah, Tunun, Bang I. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Ini dari kantor ini. Ya. Asik. Beliau Bung Sumantri, para jurnalis akrab menyapanya Bung II. PSU Kabupaten Serang sudah beres. Dulu kita ingat banget pas bulan Ramadan, warga Kabupaten Serang kok masih ada pemilihan lagi karena MK memutuskan PSU. Sekarang sebelum Idul Adha PSU sudah berjalan lancar, tinggal menunggu pelantikan. Lalu pertanyaannya, ini Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu Kabupaten Serang, Bawaslu Kabupaten Lebak, Bawaslu Kabupaten kota yang lain beres pemilu, beres pilkada, ngapain aja sih, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Saprol atas ini pertanyaan Bung Saprol ini sebetulnya bukan pertanyaan khusus bagus ya. Tapi masyarakat pada prinsipnya ini. Jadi banyak berkata bahwa Bawaslu atau penyelenggara lainnya ngapain saja pasca kegiatan penyelenggaraan pemilu. Nah, kami Bawaslu dalam hal ini tentu bekerja secara demokrasi, bekerja menegakkan demokrasi. Dalam pasca pemilihan PSU beberapa waktu yang lalu di salah satu kabupaten kota itu berjalan dengan baik, tidak ada hal yang perlu kita sampaikan kaitan dengan hasil. Masyarakat sudah tahu melalui rapat pleno KPU dan juga penetapannya pun sudah ditetapkan. Hanya saja nanti menunggu pelantikan. Berkaca dari situ tentu Bawaslu Provinsi tusinya adalah pada PSU tersebut adalah supervisi dan evaluasi monitoring ke Bawaslu kabupaten kota yang melaksanakan PSU. Tentu pasca ini Bawaslu ngapain saja, itu pertanyaan seluruh masyarakat seperti itu mungkin. Karena identifikasi pada prinsipnya Bawaslu atau penyelenggara lainnya itu kerjaan pas pemilu saja, itu pekerja pemilu, tapi kita pekerja demokrasi. Bahwasannya kita dalam hal kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini tahap sekarang ini adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Gunanya untuk apa data tersebut pemilih? Karena untuk menyiapkan data pemilih yang agregatnya yang luar biasa yang diberikan oleh KPU kepada kami, kemudian kita sajikan melalui laporan-laporan berkala. Di Bawaslu itu sudah merancang kaitan dengan bagaimana pengawasan pemutahiran data pemilih. Nah, itu kaitan dengan data pemilih. Tentu Bawaslu juga harus mengkolaborasi kreativitas yang kita laksanakan dalam pengawasan ini juga. Kita kebetulan saya Humas dan Datin divisinya, tentu ini adalah bagian daripada pelayanan pada masyarakat yang berkaitan dengan apa yang diminta atau tidak diminta untuk informasi berkaitan dengan Bawaslu. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu kami terundang oleh Bawaslu RI kaitan dengan adanya pusat
pendidikan pengawasan partisipatif. Nah, kita juga menyasar kepada pemilih masyarakat pada umumnya melalui komunitas-komunitas yang ada, bahkan peserta P2P saat itu kita selusuri kembali penelusuran kaitan dengan keaktifannya, pergerakan ke depan, menyongsong adanya pemilu ke depan. Saya yakin kan pemilu itu masih ada. Ya kan? Masih ada, pemilu masih ada. Tapi bagaimana dengan pemilu tersebut, Bu Saprol? Karena pemilu ini adalah ciri khas ya, ciri khas dari sebuah negara demokrasi. Khawatir kalau misalnya nggak ada pemilu, demokrasi terluntur, habis, gitu kan? Gitu. Itu salah satunya ya, salah satu bagian daripada kinerja kami ke depan untuk menyongsong kegiatan-kegiatan pengawasan, menyiapkan juga evaluasi terhadap pasca pemilu kemarin. Tentu juga kami juga menyiapkan sosialisasi penyampaian hak dan kewajiban masyarakat pada menjelang pemilu ke depan. Tapi kan pertanyaannya muncul berikutnya dari masyarakat. Apakah tidak cukup pemutahiran data itu dilakukan oleh instansi pemerintahan yang sudah ada, misalnya ada di Sdukcapil, di level provinsi ada dinas, DP3 KKB. Artinya masyarakat kenapa bertanya, Bawaslu ngapain aja beres pemilu dan pilkada? Jangan-jangan para komisioner, para staf menerima gaji buta katanya. Tadi sudah terjawab sebagian bahwa ada rangkaian kegiatan yang itu menjadi tugas pokok dan fungsinya Bawaslu secara institusi. Ya mungkin itulah yang kami pahami para jurnalis bahwa bedanya ad hoc dengan permanen kan di situ. Kalau Bawaslu bekerjanya hanya ada pemilu dan pilkada, ya cukuplah jadi badan ad hoc saja. Karena ini badan permanen, ternyata ada rangkaian kegiatan yang mesin masyarakat pada umumnya tahu Bawaslu dan KPU ketika saat pemilu dan pilkada. Selain soal urusan demokrasi ini, apakah juga kaitan dengan anggaran dari pusat ataupun dari daerah, seperti apa itu, Bang? Kaitan dengan adanya efisiensi ya kegiatan, kami tidak mundur atau tidak pernah melakukan kegiatan kalaupun tidak ada anggaran terbatas, tapi kemampuan kita jangan dibatasi. Artinya kita harus melaksanakan tugas kita sebagai pelaksana pengawas pemilu di tataran daerah, di mana kita juga melakukan kegiatan yang sifatnya berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat semua golongan. Contoh kecil begini, kami juga mempunyai, kalau saya kehumasan dan dati, karena kaitan dengan kelembagaan. Bagaimana lembaga ini membuat kemitraan dengan semua stakeholder, bisa dengan kelembagaan NGO atau kampus atau sekolah atau SMK yang sederajat di Provinsi Banten. Itu juga salah satu bagian daripada bagaimana kita memberikan hal kaitan dengan pengawasan, terutama di bagian-bagian tentang kepemiluan. Artinya meskipun ini namanya Badan Pengawas Pemilu, kerjanya justru bukan hanya pengawasan, banyak hal-hal yang berkaitan dengan penguatan sistem demokrasi kita. Artinya Bang Iyi, kalau kemudian ini kan situasinya makin melebar, Pemprov Banten, Pemkab, Pemkot, termasuk juga pemerintah pusat, semua lagi demam efisiensi anggaran. Tapi di lembaga KPU khususnya di Bawaslu juga kan terdampak. Kami mendengar kabar bahwa di Bawaslu level kabupaten kota, para komisionernya sekarang sudah tidak diberikan fasilitas kendaraan dinas dan yang lain-lain. Ini bagian dari efisiensi anggaran di tubuh Bawaslu, atau memang kalau tidak ada pemilu dan pilkada seperti itu mekanismenya? Kait masalah fasilitasi teman-teman kabupaten kota, ini bukan hanya semata-mata pada tahapan. Terutama dalam tahapan ini tentu teman-teman pun di Bawaslu Kabupaten Kota juga mendapatkan yang sekiranya menjadi hak dan haknya, lebih dari kewajiban. Tapi kaitan dengan efisiensi juga kita menyadari bahwa ada pengurangan bagian anggaran tersebut. Hanya saja bagian tersebut dikurangi, misal pendapatan harus 100% jadi
60% gitu. Ada pengurangan. Ada. Contoh misalkan Kabupaten Kota kan dari dulu tidak ada fasilitasi dari misalkan dari dinas, tidak ada. Karena emang tidak ada fasilitasi untuk kaitan dengan di Bawaslu khususnya, entah penyelenggaraan lainnya. Ada pengurangan, kita akui pengurangan dari fasilitasi dari keuangan tersebut. Hanya berkurang saja, bukan nggak ada. Berkurang daripada jumlah yang ditentukan. Contoh ya uang transportasi misalkan yang seharusnya 100.000 jadi 40.000 atau 60.000 gitu aja sebetulnya. Karena mengikuti jumlah anggaran yang tersedia. Kita nggak bisa memaksakan, tapi kita tidak bisa melakukan, itu jadi alasan. Harus tetap melakukan sebuah pekerjaan, sebuah demokrasi tersebut. Kami itu Bawaslu atau penyelenggara pemilu kayak seperti komisioner, bukan pekerja sebetulnya, bukan pekerja pemilu, bukan. Ini saya mengutip dari kata-kata pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Pak Toto Haryono itu, bahwa saya menyampaikan kita itu pekerja demokrasi dan bagaimana demokrasi itu tegak dan berada di tengah-tengah masyarakat untuk menegakkan sebuah pemilihan yang baik. Jadi pekerja demokrasi ya. Betul, Pak Bu Sapro. Bukan pekerja pengawasan. Demokrasi kita. Siap. Tapi kan kalau tidak ada pemilu dan pilkada, bagaimana komunikasi dengan teman-teman di level kabupaten kota? Apakah tetap ada 1 bulan rutin kegiatan kopi morning atau rapat internal? Tetap ada itu? Detik tadi pun jam sekitar siang tadi kita juga melakukan komunikasi dengan Bawaslu Kota melalui via Zoom. Kenapa kita dengan via Zoom? Karena itu kaitan dengan bagaimana mengaktifkan dan menggerakkan kader-kader P2P tersebut untuk segera diselusuri. Kami itu dari RI, kemudian penyampaian Kabupaten Kota melalui kajian-kajian, bahkan masukan-masukan pada Kabupaten Kota untuk melakukan bagaimana nih kita ada pusat pendidikan pengawas partisipatif untuk meminta data penyelusuran P2P mana yang aktif dan yang tidak, maka kita aktifkan. Dan sekaligus mereka juga ada beberapa kota yang sudah melakukan tiap minggu melakukan rutinitas kajian kaitan dengan hal-hal berkaitan dengan Perbawaslu, kemudian evaluasi ke depan bagaimana. Itu banyak sekali nomenklatur yang dibuat oleh teman-teman kota yang kreatif tentunya itu mereka. Tapi bukan berarti Zoom ini bagian dari efisiensi ya? Tidak lah. Artinya Bawaslu sudah nggak boleh lagi rapat di hotel kalau nggak ada pemilu. Kalau itu kegiatan, kegiatan kan. Misalnya kalau aktivitas kita. Kalau aktivitas kita tetap kita kantor itu ada kegiatan rapat-rapat rutin internal kita, karena kita ada pembenahan kaitan dengan data informasi, kemudian penyampaian publikasi terhadap masyarakat, kemudian juga penyampaian informasi terkait dengan sistem pemilu yang sampai ke Sapul tadi. Kita bukan hanya mengawasi pada saat tahapan. Nah, bicara tentang tahapan saat ini, karena memang kita melakukan kegiatan pembenahan internal. Evaluasi kemarin bagaimana kita kurangnya, yang baiknya kita teruskan, yang kurang kita tambahkan. Tetap ada proses evaluasi. Betul. Artinya anggaran publikasi yang tidak ada. Ya, karena publikasi itu kaitan dengan pemberitaan ya, benar ya. Kita bisa karena publikasi itu kalau saya pahami ini adalah bagian daripada komunikasi dengan masyarakat. Ya, kami pun mempunyai platform kaitan dengan media sosial. Kita ada media untuk bagaimana kita komunikasi dengan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau nggak ada event, nggak ada kegiatan, publikasi cukup pakai medsos saja. Medsos saja. Nggak ngundang wartawan lagi nggak? Kalau wartawan diundang ya berkenan ya ada. Berkenan. Kalau bisa ada diundang ya diundang kan. Sekedar kopi break dan segala macam kan sering diundang sama saya kan. Luar biasa dampak efisiensi. Tapi pemirsa Bagus prinsipnya bahwa teman-teman kita di Bawaslu Provinsi, Bawaslu di Kabupaten Kota tidak bisa kita stigmakan mereka makan gaji buta sampai pemilu 2029 nanti kan. Tapi kan ini periodenya Bang I dan teman-teman di Bawaslu Provinsi termasuk di Kabupaten Kota berakhirnya di 2028. Artinya 1 tahun sebelum ada pemilu lagi itu akan ada seleksi lagi.
Artinya periode yang sekarang justru yang menyiapkan untuk hajatan 2029. Betul. Konsepnya seperti Betul. itu. Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan KPU kalau tidak ada tahapan? Oke, baik, Bung Sapul, terima kasih nih. Rekrutmen pimpinan penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu itu kan kalau dilihat dari komposisi di Provinsi Banten itu kan 7 orang. Oke. Tentu alat kerja kita atau penggerak daripada sebuah lembaga itu ada sekretariatan. Gitu. Nah, sekretariatan ini yang mencakup kepada kaitan dengan database kami, kemudian kearsipan kami sudah disiapkan melalui tata kelola yang baik dalam tata kerja tersebut. Nah, kami di pimpinan Provinsi Banten tentu menyiapkan itu, sekalipun kami setelah dimisioner atau masa bakti selesai, tetap data maupun kearsipan yang kaitan dengan pengawasan ke depan ada di sekretariatan bersifat yang baik dan arsip yang baik. Oke, artinya lembaga demokrasi kita baik KPU maupun Bawaslu sistemnya keberlanjutan. Ganti orang boleh, tapi sistemnya tetap berjalan. Oke, artinya bahwa kerja-kerja demokrasi tetap dilakukan di seluruh daerah. Tetap. Oke, kita kepada poin yang kedua yang paling utama ini, Bang I, bagian dari yang terjadi di masyarakat kita. Ini jadi juga isu nasional. Ketika beres pemilu, beres pilkada tidak cukup hanya efisiensi, tapi juga ada wacana ya sudah bubarkan saja Bawaslu di daerah. Semua sentralkan lagi pengawasan di pusat. Di Bawaslu daerah dibubarkan, dikembalikan lagi jadi badan ad hoc. Kalau mau ada pemilu 2029, rekrutmen lagi badan ad hoc. Wacana ini terus bergulir nih, Bang I. Ada yang bilangnya itu tadi, yang sentimen ke Bawaslu dan KPU, wah mereka kan makan gaji buta 2025, 2026, 2027, 2028. Wacana ini masih belum berhenti. Ini juga menjadi diskusi di internal Bawaslu kah? Diskusi khusus tidak ada, Bu Sapul. Karena kami itu jika bekerja dalam sebuah kantor, kita lihat di kami sendiri ya dalam pimpinan itu. Aktivitas dan sivitas kami itu ada setiap hari ke kantor. Bukan hanya melihat atau mengikuti, tapi ada yang semua dikerjakan. Pembenahan kearsipan, pembenahan divisi-divisi yang ada. Karena kita di bawah Provinsi Banten ada 3 bagian. Ada bagian pengawasan dan humas, ada bagian administratif, ada bagian P3SH yang kaitan dengan pelanggaran dan seterusnya. Itu juga kita siapkan kaitan dengan pelaksanaan pengawasan di internal. Tapi juga itu untuk mempersiapkan bahan ke depan bahwasannya Bawaslu itu siap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menjelang 2029 ke depan. Oke, artinya wacana itu tetap bergulir, tidak sampai mengganggu kinerja teman-teman di Bawaslu. Ya kalau mengganggu banyak kalau dibilang gangguan ya. Kalau itu kan itu silahkan saja karena itu adanya Bawaslu ini penyelenggara pemilu itu amanat undang-undang. Betul. Nah, amanat undang-undang ini apakah memang undang-undang, karena undang-undang itu kajian ciptaan para manusia ya. Bisa saja ini bahkan Bawaslu itu ada putusan MK atau Mahkamah Konstitusi kaitan dengan ditetapkannya badan pemilu tersebut. Nah, ini juga jadi bagian kajian mungkin bagian kajian daripada masyarakat untuk pada umumnya, tapi kita tidak berpengaruh pada hal-hal kaitan dengan isu yang ada berkembang, isu apapun, bukan hanya isu kaitan dengan pembubaran dan seterusnya, tapi kita adalah fokus kepada persiapan kinerja pengawasan pada bersama-sama dengan Bawaslu dengan masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Oke, mungkin yang was-was tidak hanya teman-teman yang sekarang menjadi komisioner, yang punya cita-cita ingin jadi komisioner Bawaslu juga ikut was-was dengan wacana pembubaran. Itu pribadi. Baru juga mau daftar, malah itu mau dibubarin teman-teman Saprol. Gitu. Tapi tenang Bang I, kami para jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi tentu menjadi bagian yang bahasakanlah melawan wacana pembubaran itu. Karena bagi kami justru sistem demokrasi kita kalau
dijauhkan dari daerah, dijauhkan dari persoalan masyarakat, justru itu melemahkan nilai-nilai demokrasi. Betul. Sesungguhnya itu, tapi kan kita paham betul bahwa yang namanya undang-undang ini proses produk politik, DPR RI dan pemerintah nanti yang akan membahasnya. Sampai hari ini 2025 wacana pembubaran Bawaslu, ada yang bilang ini efisiensi anggaran dan yang lain-lain, masih tetap bergulir. Tapi nanti akan kita lihat. Tapi sesungguhnya kami sudah mendapatkan konfirmasi dari Bang I bahwa secara kinerja tidak terpengaruh oleh wacana itu. Kita di segmen terakhir Bang I. Lalu kalau kemudian teman-teman Bawaslu beban kerjanya kan makin berkurang nih kalau nggak ada tahapan, non tahapan. Artinya bagaimana komunikasi dengan mereka yang berjuang bareng-bareng di pemilu dan di pilkada. Mereka yang pernah menjadi pengawas TPS, mereka yang pernah jadi panitia pemilihan tingkat kecamatan yang sudah habis kontraknya. Ada nggak pelatihan atau pemberdayaan pada mereka-mereka relawan demokrasi yang hampir tiap hari saat itu bekerja bareng dengan teman-teman Bawaslu? Betul. Ini salah satu bagian daripada kajian kami kemarin, pembahasan kami, di mana dahulu kan ada SKPP, ada sekarang itu ada P2P. Tapi betul kata Bung Samuel tadi, bahwasannya NKRI ini ada istilah dekonsentrasi desentralisasi atau pelimpahan kewenangan kepada daerah. Nah, kami di Bawaslu daerah ini tentu lebih dekat kepada masyarakat. Nah, kami akan menggunakan asas tersebut, asas desentralisasi kaitan dengan pendekatan pada masyarakat, yang lebih dekat pada masyarakat untuk merekrut kaitan dengan pengawasan partisipatif masyarakat. Nah, bagian daripada katakanlah PTPN yang sudah paripurna, ada PPE, PKD, macam itu kan juga bagian daripada keluarga kami, di mana kita sering melibatkan kajian tersebut mingguan, terundang melalui rapat kajian, kemudian pembahasan ke depan, itu sering kita libatkan. Salah satunya ada tadi sampaikan oleh salah satu Bawaslu Kabupaten Kota yang di Jum itu, dia selalu melibatkan saya nggak bisa menyebut mantan ya, alumni dalam pekerja Panwascam dan PKD dan PTPS itu selalu melibatkan dirinya untuk ikut dalam hal kegiatan Bawaslu di daerah. Artinya mereka tetap ditinggalkan. Tetap kita selalu ikut serta di dalamnya. Karena kami melihat profilnya kalau proses seleksi komisioner KPU Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, kota, justru mereka lahir dari yang pernah jadi pengawas TPS, pengawas tingkat kecamatan, seperti itu. Artinya mereka tetap tidak ditinggalkan. Baik Bang I, ini paling terakhir kita pengen garis bawahi dengan tegas bahwa Bawaslu Provinsi Banten ini kan APBN kan anggarannya ya, nggak dari APBD. Kalau tahapan dari APBD? APBN. Ya kan? Artinya kegiatan operasionalnya itu pure semuanya dari APBN. Takutnya masyarakat Banten, jangan-jangan ini dari APBD Banten. Kecuali pas pilkada ya. Iya, itu kan beda lah ya. Oke. Tahapan ada cost sharing. Cost sharing. Baik, pemirsa bagus, itu tadi kita konfirmasi dari Bung I bahwa sesungguhnya polemik tetap terjadi pasca pemilu, tapi alhamdulillah PSU Kabupaten Serang tidak ada gugatan lagi. Alhamdulillah berjalan baik dan lancar, dan semuanya juga menerima dengan baik hasilnya. Ya, kita menunggu pasca penetapan oleh KPU. Oke. Tapi ada daerah yang kemarin PSU lagi? Ada di beberapa daerah. Ada. Salah satunya yang kita sudah diputus oleh MK itu Barito ya Utara. Di PSU lagi. Karena ada gugatan lagi. Kami di Banten tidak menghendaki begitu ya. Tidak menghendaki, walaupun itu ada ruang, kami ada ruang, tetap kita tidak menghendaki lah. Tidak menghendaki adanya PSU kembali karena kekhawatiran kan udah putusan MK, kemudian putusan MK lagi, MK selesai kita. Kalau jurnalis sih asik-asik aja, Bang. Masyarakat gitu. Tapi APBD kita terkuras habis dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik. Tapi selamat semua anggota Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi Banten, tidak sampai ada yang kena sanksi.
pemilu dan Alhamdulillah, pilkada aman. alhamdulillah tidak ada yang masukan atau informasi yang kaitan dengan penyelenggara kami. Di bawah itu tidak ada riak-riak atau informasi yang bergulir kaitan dengan yang sampai ke Sapul tadi. Tidak sampai ada yang ke DKPP, tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kan di KPP itu kan hanya tahapan saja, tapi perilaku kita, kan gitu. Etik itu kan kaitan dengan apa yang kita perbuat, bukan hanya di sisi kerjaan. Etik itu kaitan dengan sisi pribadi, personality dari masing-masing anggota atau komisioner. Ya makanya itu kita jaga dengan iman dan takwa sesuai dengan logo Provinsi Banten. Wah, kalau ini di ujungnya sudah dapat quote kita. Baik, hatur nuhun Bu I. Nanti kapan-kapan ada kegiatan Bawaslu, undang-undang wartawan biar masyarakat tahu bahwa Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja demokrasi. Hatur nuhun Bu I sudah mampir ke Bagus Podcast. Terima kasih, Kapro. Siap, kita akan undang lagi para pejabat, para tokoh yang menginspirasi di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.